Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita berjudul Cinta yang Bodoh Part 17. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 17. Mita, aku mau jujur sama kamu, ucap Brian setelah menyantap makan siang kami di sebuah resto. Ini juga pertama kalinya aku makan berdua bersama seorang pria. Dulu, aku bahkan tidak pernah diajak jalan sama Arsya. Aku yang sedang minum kemudian menyimpan kembali gelas di atas meja dan mulai fokus melihat Brian untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Jujur soal apa? Tanyaku. Aku sebenarnya bukan pengangguran. Aku kerja di salah satu perusahaan besar. Dan aku ditugaskan di cabang luar kota. Makanya aku gak tinggal di sini, ungkapnya. Entah kenapa, aku tidak merasa kaget mendengar ungkapannya itu. Karena selama ini, aku tidak pernah memandang seseorang dari pekerjaannya. Berteman sama siapapun. Oh, pantas aja sih kamu kayak gak mikir kalau beli barang mahal, balasku. Kamu gak marah? Enggak lah. Kamu pasti bohong karena ada sebabnya kan? Lagian, aku gak terlalu mikirin itu sih. Mau terbuka sama aku atau menutupi sesuatu, itu hak kamu. Ucapku tersenyum. Kulihat ekspresi wajah Brian berubah setelah mendengarku. Awalnya dia terlihat takut dan khawatir. Sekarang dia mulai tersenyum berbinar-binar. Makasih ya Mita. Oh iya, aku mau ajak kamu ke suatu tempat, ucap Brian bersemangat. Kemana? Ada deh, nanti tahu sendiri. Ayo. Brian langsung berdiri, kemudian mengulurkan tangannya padaku. Aku terdiam bingung melihat tangannya yang seolah menunggu tanganku menyentuhnya. Lalu aku mengangkat wajahku, melihat Brian yang tersenyum menatapku. Tunggu apa lagi? Ayo, ucapnya lagi. Aku yang masih duduk, kemudian meletakkan tanganku di atas telapak tangannya. Dia memegang tanganku sambil berjalan keluar dari resto itu. Sementara, aku seakan tak berkutik dibuatnya dan hanya berjalan sambil menunduk melihat tanganku yang terus digenggam erat olehnya. Kami memasuki sebuah perumahan. Kemudian berhenti di depan sebuah rumah yang cukup besar dengan pagar hitam yang tinggi. Ini rumah siapa? Ngapain kita kesini? Aku mulai merasa takut. Aku takut jika Brian sebenarnya orang jahat yang berniat macam-macam padaku. Jangan takut.
Ini rumah aku. Di dalam ada papa sama mamaku. Aku mau kenalin kamu sama mereka. Ucapnya tersenyum. Aku terkejut mendengar perkataan Brian. Ada apa sebenarnya? Dia ingin kenalan sama orang tua aku. Sekarang dia malah bawa aku ke rumahnya untuk kenalan sama orang tuanya. Untuk apa? Aku bukan pacarnya. Ketemu saja baru 2 kali dalam setahun ini. Apa Brian sebenarnya merencanakan sesuatu? Kamu antar aku pulang aja deh. Aku malu sama orang tua kamu. Tolakku. Kenapa? Gak apa-apa. Mereka baik. Teman-temanku yang lain juga semuanya kenal sama mama papaku. Berarti bukan hanya aku yang dikenalkan sama orang tuanya. Teman-temannya yang lain juga. Otomatis ini bukan hal spesial dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Oh, gitu ya. Ya udah deh, gak apa-apa. Kami pun akhirnya masuk ke rumah itu. Aku duduk di ruang tamu setelah disambut hangat oleh orang tuanya yang memang sangat ramah dan baik. Kemudian Brian menyusul mamanya ke dalam. Mungkin saja menyiapkan minuman untukku. Tepat saat Brian berjalan menghampiriku dengan 2 botol minuman dingin. Mamanya memanggilnya. Brian, ucap wanita parubaya itu. Aku tak melihatnya karena dihalangi oleh dinding. Tapi Brian yang berhenti melangkah di antara ruang tamu dan ruang tengah itu kemudian membalikkan wajahnya. Kenapa, Mah? Tanya Brian. Dia itu cewek yang dulu ya? Tanya mamanya dengan nada yang tidak terlalu dibesarkan. Sebenarnya mungkin dia pikir aku tidak mendengarnya. Bisa jadi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kulihat Brian tidak menjawab, tapi hanya tersenyum, lalu kembali berjalan ke arahku. Pertanyaan ibunya itu membuat otakku berpikir. Dia itu cewek yang dulu ya? Kembali kucerna kalimat itu. Aku mengerti bahwa sebelum aku, Brian pasti pernah membawa seorang wanita bertemu orang tuanya. Tapi bisa jadi hanya temannya seperti aku. Diminum, malah melamun, tegur Brian. Iya. Jawabku langsung meneguk minuman itu yang rasanya stroberi. Aku meminumnya sambil berpikir hingga aku terlihat sangat kehausan dan menghabiskannya. Brian, emang kamu pernah bawa cewek ketemu orang tua kamu? Teman atau pacar? Tanyaku dengan berani. Awalnya aku merasa bukan urusanku, tapi entah kenapa otakku terus berputar memikirkan itu dan membuatku semakin penasaran. Pacar, jawabnya jujur dan singkat. Oh, aku terdiam. Dia sudah punya pacar, kenapa malah mengajakku hari ini? Apa karena pacarnya sibuk? Tapi kita kan hanya teman. Mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Kenapa rasanya sangat tidak nyaman di hatiku mendengar dia punya pacar? Tapi aku sudah putus sama dia.
Ucap Brian lagi, yang entah kenapa membuatku merasa lega. Sebenarnya hari ini dia ajak aku jalan. Dia minta aku antar dia sekalian jalan-jalan. Tapi ku tolak karena aku sudah janji mau ke rumah kamu. Lanjutnya lagi. Sebenarnya kamu bisa aja bilang gak jadi datang ke rumahku. Aku pasti ngerti. Kan jadinya aku merasa bersalah. Gara-gara aku, malah kamu gak jadi pergi sama dia. Kamu masih sayang ya pasti sama dia. Aku jadi gak enak. Ucapku lirih. Ya ampun Mita. Kamu gak ngerti maksud aku. Maksud apanya? Kan iya, gara-gara sudah terlanjur janji sama aku, kamu malah gak bisa jalan sama dia. Malah terpaksa jalan sama aku. Ucapku. Ya gak terpaksa lah. Maksud aku lebih memilih jalan sama kamu dan ketemu sama kamu daripada sama dia. Aku tolak dia demi bisa ketemu sama kamu. Ngerti kan sekarang? Apa? Aku mendadak mematung menatapnya setelah mendengar perkataannya. Tapi dia malah tersenyum melihatku. Ngobrolnya serius ya? Ini mama bawakan kue kesukaan kamu, dimakan sama Mita ya. Ucap mamanya Brian yang tiba-tiba muncul. Aku bahkan tidak menyadari dia datang. Iya mah, balas Brian kemudian. Kemudian mamanya kembali masuk ke dalam. Brian kembali melihatku dan tersenyum. Hingga sore hari, Brian mengantarku pulang ke rumah. Dia pun hanya masuk ke rumahku untuk pamit pada orang tuaku. Dia bahkan tidak duduk dan langsung kembali pergi. Aku langsung masuk ke kamarku dan menghempaskan tubuhku. Aku lelah. Tapi aku tersenyum mengingat apa yang terjadi hari ini. Entah kenapa, aku merasa senang hari ini karena Brian. Entah apakah aku yang mulai baper karena setelah bertahun-tahun aku tidak pernah merasa senang seperti ini. Aku juga merasa berdebar saat bersama Brian. Tapi aku belum bisa mengartikan debaran itu. Apakah sama seperti saat aku bersama Arsya dulu? Tak terasa, aku terlarut dalam lamunanku. HP-ku yang berderiang kemudian menyadarkanku. Mita, tadi aku sudah sampai di rumah, tapi aku langsung pergi lagi ke rumah sakit karena kakakku melahirkan. Aku tersenyum. Dia mengabari aku walaupun aku sama sekali tidak bertanya. Aku mulai khawatir jika aku jatuh cinta padanya, sementara dia mungkin hanya menganggap aku sebagai adiknya atau hanya sekedar teman.